Oke, selamat pagi semuanya. Untuk perkuliahan pada pagi hari ini akan segera saya mulai. Jadi seperti biasa, sebelum saya mulai, monggo silahkan Anda absen terlebih dahulu melalui siakat ya, supaya absen Anda bisa terrecord secara otomatis. Jadi di pagi hari ini kita ada jadwal untuk mata kuliah statistik ya, untuk kelas SKP dan KGP 18.1. Dimana minggu kemarin sudah UTS ya, berarti kita masuk ke materi yang baru lagi. Untuk hari ini ya, materi setelah UTS. Jadi di pagi hari ini ada kelasnya Mas Atalah Novantino, kemudian Mas Koirul Anam ya, kemudian Mas Ganung Elisa Florencia ya. Saya tunggu nih untuk mahasiswa di kelas ini bisa masuk dulu. Mungkin yang lagi bangun, yang lagi mau mandi ya, dan lain sebagainya, monggo silahkan dan segera aja untuk absen di siakat.
Oke, yang hadir ada Mas Atalah Naufal dan Mas Novantino. Ya, selamat pagi. Baru 2 orang cowok nih yang bergabung di kelas saya. Oke, ada Mas Koirul Anna, Mas Yohan dan Mas Bagus. Kemudian ada Daniel juga yang baru bergabung. Saya tunggu 2-3 menit lagi ya sebelum saya mulai.
Oke, yang terakhir ada Ivan, Andika, dan Alfioni. Ya, karena sudah jam 9 kurang 5 menit, saya segera mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita berada di pertemuan ke-10 ya, karena sudah UTS di minggu kemarin. Ya, saya akan lanjutkan materi pada pagi hari ini. Untuk materi setelah UTS, saya mulai dengan materi pengolahan dan penyajian data. Oke. Sampai di sini saya mau cek sound dulu ya, apakah suara saya terdengar jelas. Oke, jelas ya. Kalau jelas saya mulai. Nah, ini seharusnya materi sebelum UTS, tapi kemarin karena saya ada salah kasih materi ya, saya kira komputer statistika, maka di sini jadi materi setelah UTS. Nah, kenapa pengolahan dan penyajian data ini saya sampaikan sebagai materi di statistika dasar ya, jadi karena nanti ketika kalian itu bikin skripsi atau yang D3 itu bikin tugas akhir atau kalian bikin jurnal atau penelitian yang lain ya, pengolahan dan penyajian data itu menjadi salah satu poin penting di mana tujuannya adalah bagaimana kalian itu bisa berkomunikasi dengan pembaca kalian ya lewat data yang sudah kalian olah dan kalian sajikan. Nah, kalau di pertemuan sebelum UTS kemarin ya, saya sudah sempat bahas apa itu populasi, apa itu sampel. Kemudian teknik sampling itu seperti apa. Kemudian variabel penelitian itu apa saja, bentuk variabel penelitian itu seperti apa. Nah, itu kita ibaratnya baru membahas yang namanya bahan. Ya, bahan apa? Bahan data untuk diolah. Nah, nanti untuk mengolah data statistik, kita akan menggunakan software yang namanya SPSS yang akan kalian pelajari di semester depan. Nah, sementara nanti untuk penyajian datanya, nah seperti apa sih penyajian data yang umum atau yang biasanya digunakan dalam konsep statistik? Nah, itu yang kira-kira mau kita pelajari pada pertemuan 10 di hari ini. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini mungkin saya nggak langsung tancap gas ya, kita hitungan dan sebagainya, enggak, kita belajar dulu konsep bentuk penyajian data itu seperti apa. Nah, nanti mungkin di pertemuan minggu depan atau 2 minggu lagi kita mulai belajar yang namanya tabel distribusi ya, distribusi tabel itu seperti apa, distribusi frekuensi itu seperti apa, nanti ada frekuensi kumulatif dan sebagainya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan pertemuan pada hari ini. Oke, saya mau menyapa dulu Mas Sauki dan Mas Johan dan Komala. Ya, selamat pagi, selamat bergabung. Nah, di sini tujuan dari mengolah data itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya dari Anda ada yang bertanya, Bu, saya sudah capek-capek nih ngumpulin data penelitian. Ya, sudah ketemu misalnya. Kenapa sih, Bu, data yang sudah saya dapatkan itu harus diolah lagi? Atau harus saya sajikan lagi? Ya, kenapa nggak pakai data yang mentah yang sudah saya dapat langsung saya tampilkan, kenapa sih? Nah, jadi di sini tujuan mengolah data
itu kurang lebihnya supaya kita mendapatkan keterangan dalam bentuk yang ringkas atau bentuk yang simpel yang bernama angka ringkasan. Ya, jadi hasil akhir mengolah data itu mendapatkan angka ringkasan. Nah, jadi nanti ketika kalian di semester depan kalian belajar dengan menggunakan software statistik, nah tujuan akhirnya sama. Anda mendapatkan angka-angka ringkasan yang sudah disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar. Nah, dari angka ringkasan tersebut nanti akan kalian ambil kesimpulannya seperti apa. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya nih, Bu, angka ringkasan itu kayak apa sih? Ya, kemudian tujuannya itu seperti apa? Bentuk angka ringkasan itu seperti apa? Nah, jadi di sini saya bisa sampaikan secara simpel bahwa angka ringkasan itu adalah data-data kuantitatif hasil pengolahan data. Nah, karena di sini definisinya adalah data kuantitatif, ya berarti kalau kuantitatif itu normalnya atau logikanya berupa angka. Nah, tapi di sini yang perlu kalian ingat adalah walaupun angka ringkasan itu bentuknya ringkas, ya bentuknya itu simple, ya kalian hanya menyajikan poin-poin penting saja. Tapi di sini yang namanya angka ringkasan itu bisa dibilang manfaatnya kurang, ya karena masih sulit digunakan untuk bahan analisis. Nah, kenapa alasannya? Ya, Bu, sudah saya repot-repot olah, saya jadi angka ringkasan, ya. Kenapa kok masih sulit digunakan sebagai bahan analisis? Nah, saya kasih contoh nih. Misalnya, kalian menggunakan perhitungan mengolah data dengan software statistik. Nah, ya, kemudian keluar nih bentuk tabelnya, grafiknya, dan segala macam. Output dari perhitungan kalian menggunakan software statistik, yaitu hasilnya adalah angka ringkasan. Nah, pertanyaannya, kalau kalian tanya nih misalnya ke saya, kenapa masih sulit dijadikan bahan analisis, Bu, walaupun sudah saya olah menggunakan software statistik? Logikanya adalah tidak semua orang itu bisa menggunakan atau familiar dengan yang namanya software statistik. Nah, kira-kira kalau misalnya nih Anda hanya menyajikan outputnya saja tanpa penjelasan atau tanpa kesimpulan. Nah, kira-kira orang lain itu bisa paham nggak sih apa yang kalian sampaikan? Belum tentu. Nah, makanya di sini nanti walaupun kalian itu di skripsi kalian sudah menampilkan dalam bentuk angka ringkasan atau menyajikan data dalam bentuk yang cantik ya atau yang enak untuk dipandang ya secara visual itu mungkin mudah dipahami, tetap di bagian bawahnya kalian ada penjelasan yang menjelaskan tabel atau grafik yang sebelumnya sudah Anda sajikan. Ya, itu yang perlu kalian ingat. Ya, jadi tujuannya adalah ketika pembimbing atau penguji kalian itu membaca skripsi kalian, entah itu bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5, ya, lewat skripsi yang kalian tulis tersebut, ya, skripsi itu bisa komunikatif, ya, bisa mewakili apa yang mau kalian sampaikan, mungkin ke pembimbing atau ke penguji atau ke pembaca yang lain. Kira-kira informasi apa sih yang mau kalian sampaikan? Nah, maka dari itu kadang yang menjadi saran saya buat kalimat, kadang nih kalau mahasiswa itu menulis skripsi nggak usah ditutup-tutupi lagi ya. Kadang kalian itu hasil kopas, entah itu kopas dari searching Google atau kopas dari penelitian sebelumnya atau skripsi teman kalian dan sebagainya. Notabene banyak mahasiswa yang melakukan itu dan itu sudah menjadi hal yang umum ya, kopas dan sebagainya. Nah, kadang ya mahasiswa itu entah saking polosnya atau entah saking malesnya buat baca, asal kopas ditempelin nggak dibaca lagi.
Nah, itu kadang yang bisa jadi jebakan buat kalian sendiri ketika nanti kalian ketemu pembimbing atau penguji. Nah, kenapa? Ya, yaitu apa yang kalian tulis, apa yang kalian jelaskan itu kadang-kadang kalimatnya itu nggak enak buat dibaca. Ya, antara kalimat A ketemu kalimat B itu nggak nyambung, atau antar paragraf itu langsung ceritanya itu langsung loncat, ya. Ibaratnya kalau kalian itu baca novel atau baca komik atau baca cerita, ya, alur ceritanya tuh nggak jelas. Nah, itu yang perlu saya ingatkan. Jadi nanti ketika kalian itu menulis skripsi, mau kopas kek, mau hasil pemikiran kalian sendiri kek, ya, jangan lupa untuk membaca ulang apa yang kalian tulis. Ya, jadi ibaratkan bahwa kalian itu membaca juga hasil penelitian orang lain. Kalau kalian bacanya enak kan kalian paham, ya. Tapi kalau kalian baca punya orang lain, bahasanya nggak enak, banyak salah tulis, ya, titik koma nggak jelas, tanda baca nggak jelas, kalian paling sih malas untuk membaca. Nah, kurang lebihnya itu sama. Nah, kalau tadi alasan pertama kita lihat dari output, ya, output software statistik yang mungkin kurang familiar buat pembaca yang lain. Nah, kita lihat nih, alasan kedua kenapa angka ringkasan itu manfaatnya masih kurang atau masih belum maksimal. Nah, di sini saya mau menyapa nih, ada Mas Johan Chandra, Mas Alda Alan, Mas Muhammad Syarif, dan Mbak Nadia. Ya, selamat bergabung semua. Nah, kita lihat nih, alasan kedua kenapa angka ringkasan itu kurang berguna. Saya di sini mencoba menampilkan sebuah tabel yang di sini saya ambil dari bertanya ke Mbah Google, ya. Ya, kebetulan Mbah Google-nya juga lagi baik nih memberikan saya jawaban, ya, berupa tabel. Nah, di sini yang mau saya jelaskan seperti apa. Nah, di sini sebenarnya tabel ini menjelaskan atau meringkas data perolehan medali. Kelihatannya ini SEA Games, ya, atau Asian Games nih. Ya, intinya ada pertandingan olahraga. Kemudian disajikan perolehan medali 10 besar, ya. Oh, ini 9 besar peringkat negara yang memperoleh medali terbanyak. Kira-kira nih, kalau saya sajikan ini ke kalian, ya, dan kalian baca, pasti banyak pertanyaan. Contoh, Bu, ini pertandingan SEA Games atau Asian Games tahun berapa, ya? Di sini nggak ada tahunnya, alias tidak ada judulnya. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, Bu, di sini ada simbol GSP. Itu apa sih? Ya, walaupun mungkin dari logonya itu terlihat jelas, ya, emas, perak, perunggu, ya, tapi belum tentu semua orang itu paham GSP itu apa, ya, Bu. Nah, di situ tidak ada penjelasan. Kalau G itu misalnya gold, ya, atau emas, S itu silver, ya, tidak ada penjelasan seperti itu di bagian bawahnya, ya. Makanya di sini saya katakan angka ringkasan itu kadang itu manfaatnya kurang maksimal, ya, ketika terjadi tampilan yang seperti ini, ya, bisa menimbulkan miskomunikasi, ya. Nah, kemudian nih, misalnya kalau tidak dijelaskan tadi GSP-nya berapa, orang akan bingung. Ini 55, 40, 21 itu apa? Nah, kemudian nih, tidak dijelaskan juga, misalnya negara Cina nih dapat medali emas 55 medali emas. Nah, 55 medali emas itu disumbangkan dari olahraga apa aja? Ya, badminton kah, tenis meja kah,
renang, basket atau apa tidak jelas ya. Hanya totalnya cuma 55. Nah, itu yang dinamakan bahwa angka ringkasan itu belum memberikan manfaat yang maksimal karena penjelasan detailnya itu belum ada. Nah, makanya ketika kalian menyajikan seperti ini di skripsi kalian, tetap di bagian bawah kalian menjelaskan secara kalimat. Ya, jelaskan saja secara singkat supaya orang yang membaca itu mudah untuk memahami. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Oke, saya sapa lagi Mbak Elisa dan Mas Deni yang baru bergabung. Ya, selamat pagi nih Mas Deni dan Mbak Elisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengolah data. Nah, kalau ada pertanyaan nih, Bu, apakah mengolah data itu harus menggunakan software statistik? Ya, jawabannya enggak juga. Ya. Atau misalnya ada pertanyaan, Bu, kalau saya pakai data mentah aja terus saya sajikan itu gimana? Nah, jawaban saya adalah bisa-bisa aja sih data mentah kalian itu langsung kalian sajikan. Bisa. Cuman ketika sesuatu bahan itu tidak diolah, ya, tidak dilakukan pengujian ulang ya atau filter dan sebagainya, informasi yang harusnya itu ada dan lebih bermanfaat itu menjadi tidak ada ya karena kalian tidak olah. Ya, ibaratnya nih, kalian di rumah itu punya kopi bubuk, punya gula pasir. Ya, ketika kalian tidak bikin kopi, ya kalian olah menjadi kopi, ya bahan tersebut tidak akan menjadi maksimal. Ya, sama seperti data. Ya, jadi mau tidak mau, sesimpel apapun data kalian, tetap harus kalian olah. Nah, andai kata kalian tidak mengolahnya dengan software statistik, Anda bisa mengolahnya misalnya nih, kalau datanya simpel, Anda sajikan dalam bentuk tabel di Excel, atau Anda melakukan perhitungan dengan kalkulator dan sebagainya, boleh-boleh aja. Ya, kecuali kalau memang data tersebut atau variabel tersebut memang harus ya diolah menggunakan software statistik, baru kalian olah dengan software statistik. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, monggo boleh kalian bertanya di kolom live chat, ya nanti akan saya jawab. Sambil saya lanjutkan ya. Nah, 4 tahap pengolahan data. Jadi kalau kemarin itu saya sudah sempat singgung nih, populasi sampel, teknik sampling dan teman-temannya. Nah, ketika kalian mendapatkan data mentah, mau mengolah data, apa sih yang harus kalian persiapkan? Jadi yang pertama, data mentah yang kalian peroleh, ya ini yang kadang mahasiswa itu lupa. Satuan pengukurannya itu harus jelas. Contoh misalnya, tinggi badan, itu kalian tuliskan atau kalian olah dalam bentuk sentimeter atau dalam bentuk meter. Itu harus jelas. Kemudian, berat badan, ya dalam kilogram atau dalam satuan gram, satuannya harus jelas. Nah, ketika kalian itu menggunakan satuan, yang perlu diingat adalah ketika kalian bikin penelitian, satuan pengukuran yang digunakan itu harus tetap. Jadi nggak boleh di bab 1 pakainya sentimeter, nanti di bab 3 pakainya meter, di bab 4 pakainya sentimeter, kesimpulannya meter, nggak boleh. Ya, jadi dari bab pertama sampai bab kelima konsisten menggunakan satuan hitung. Nah, itu yang perlu diingat. Kemudian yang kedua, kalau data mentahnya itu masih acak, misalnya belum urut abjad nih, A, B, C, D, E. Nah, di sini yang perlu kalian ingat adalah nggak boleh langsung diolah, tapi diurutkan terlebih dahulu sesuai abjad. Ya.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya pembaca itu enak kalau bacanya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mengolah data, jangan langsung disajikan. Ya, tapi harus kalian berikan penjelasan ya atau analisa datanya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa. Ya, jadi tahapan pengolahan data yang baik itu seperti itu. Nah, jadi nanti 4 tahap pengolahan data ini kalian akan praktekkan di skripsi ketika kalian menulis bab 4 dan bab 5. Ya, kalau misalnya bab 4-nya itu bikin program dan sebagainya, berarti jelaskan nih, ya. Program apa yang kalian buat, tampilannya seperti apa, ya. Kemudian isian programnya itu seperti apa, formnya apa, outputnya apa, kemudian yang diisikan di bagian form itu apa, yang ditampilkan di outputnya itu apa. Ya, kemudian data yang diolah itu apa aja, ya, itu harus kalian jelaskan detail ketika di bab 4. Nah, kita masuk di bagian akhir untuk materi hari ini, ya, ke penyajian data. Nah, sambil saya menyapa yang baru bergabung, ada Felian ya, selamat pagi, selamat bergabung. Nah, penyajian data jadi secara umum di ilmu statistika itu ada 3. Dalam bentuk angka ringkasan, dalam bentuk tabel, dan dalam bentuk grafik. Nah, kalau angka ringkasan tadi sudah saya bahas di awal, kita tinggal lihat yang 2, dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Nah, misal nih, dari kalian ada yang bertanya, Bu, antara angka ringkasan maupun tabel maupun grafik, mana yang lebih baik? Atau mana yang paling baik? Mana yang seharus saya gunakan ketika saya menulis sebuah penelitian atau skripsi? Nah, jawabannya adalah tidak ada yang paling jelek dan tidak ada yang paling baik. Kembali lagi ke pilihan kalian, mana yang menurut kalian paling informatif untuk menyajikan data penelitian kalian. Kalau misalnya nih, dengan grafik mungkin grafik batangnya atau grafik garisnya itu terlalu ruwet ya, terlalu banyak warna dan sebagainya, Anda sajikan dalam bentuk angka ringkasan, boleh, nggak masalah ya. Atau misalnya menurut kalian dengan tabel sederhana aja sudah bisa disajikan, monggo pakai tabel yang sederhana saja boleh. Nah, jadi kembali lagi, tidak ada yang paling baik, intinya mana yang paling komunikatif dan informatif bagi pembaca. Itu yang paling baik dalam menyajikan sebuah data. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini mungkin saya berikan contoh. Jadi saya punya 3 tabel, yang dimana 3 tabel ini adalah kurang lebihnya bentuk-bentuk tabel yang biasanya umum digunakan di dalam sebuah penelitian atau ketika kalian menuliskan skripsi. Nah, yang pertama itu klasifikasi kualitatif. Nah, klasifikasi kualitatif itu seperti apa sih? Kenapa dinamakan kualitatif? Nah, kualitatif itu adalah data yang umumnya itu bukan berupa angka. Nah, di sini dinamakan kualitatif karena ini penggolongannya berdasarkan pekerjaan. Ada PNS, wira swasta, dan lain-lain. Nah, pekerjaan di sini adalah data kualitatif atau data yang bukan berupa angka. Nah, itu adalah bentuk tabel yang pertama. Nah, kalau yang bentuk tabel kedua seperti apa? Bentuk tabel yang kedua adalah kuantitatif. Kenapa di sini digolongkan kuantitatif? Nah,
atau biasanya dikenal dengan namanya tabel distribusi frekuensi. Kita lihat nih, penggolongannya adalah berdasarkan usia. 15 sampai 19, 20 sampai 24 dan seterusnya. Nah, di sini yang namanya kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena dia berupa angka. Nah, kemudian yang ketiga, kombinasi. Nah, kombinasi ini biasanya digunakan ketika kalian itu mau menggabungkan tabel kualitatif dan kuantitatif jadi satu. Ya, supaya dalam satu tabel itu bisa memuat informasi yang lengkap dan jauh lebih banyak. Nah, kenapa di sini digolongkan sebagai kombinasi? Kita lihat nih. Yang pertama, kalau berdasarkan usia 0 sampai 12 bulan dan seterusnya, ini berarti berdasarkan kuantitatif. Ya, tapi kita lihat sebelahnya. Setelah digolongkan dalam usia, dia digolongkan dalam jenis kelamin. Mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Ini yang dinamakan kualitatif. Ya, berarti di sini gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian disertakan jumlah dan dalam bentuk persennya. Ini yang namanya klasifikasi kombinasi. Oke, materi dari saya sekian untuk hari ini. Ya, apakah ada pertanyaan atau komentar sebelum saya akhiri? Ya, sembari saya mengecek absen Anda di Siakat nih. Ya, saya tunggu kalau misalnya ada pertanyaan. Untuk Mas Sauki belum absen di Siakat ya. Kemudian Tanyuhan sudah. Daniel. Ya, Daniel dan Mas Sauki belum absen di Siakat. Kemudian di kelas sebelahnya lagi. Oke, sudah beres. Di sebelahnya lagi. Oke, Komala belum absen di Siakat. Kemudian di sebelahnya lagi. Oke, sudah lengkap ya. Jadi yang belum tercatat 3 orang, Sauki, Daniel, dan siapa tadi satunya? Komala. Ya. Oke, tolong dicek lagi untuk absennya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan materi untuk mata kuliah statistika dasar di minggu depan, masih di hari dan jam yang sama. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya pada pagi hari ini. Jangan lupa yang tadi namanya saya sebut, ya, silahkan dicek lagi absennya di Siakat. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.